dan kata kita tiada yang luput satu pun jua. Allah takkan lupa selama-lamanya. Allah takkan lupa selama-lamanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Wahai sahabat, cepatlah taubat karena ajal kian mendekat. Takutlah siksa yang menghancurkan, azab jahannam sepanjang zaman, azab jahannam sepanjang zaman. Astaghfirullah raya. Astaghfirullah khataya. Famili kita, dan mudah-mudahan selalu Allah berikan jalan keluar setiap problem masalah di dalam rumah tangga kita, dan senantiasa Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah terima seluruh amal ibadah kita, sehingga dalam puncak kebaikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal a'mali shalihah sababan li du'a'il malaikah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad manba'ul ilmi wal ma'rifah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumil liqa'illah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Amma ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi al-'aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Ulun pian masih ditetapkan iman, ditetapkan Islam, kesehatan serta kesempatan hidup untuk bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
segenap para alim ulama, para kiai, guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat, ustadz maupun ustadzah yang sangat turun hormati dan turun muliakan. Wabil khusus yang ditakzimkan Allah, dimuliakan Allah segenap para habaib, para syaraib, kedua orang tua ulun sendiri, anak-anak yatim yang ada putus ulun pinta dan ulun harap akan doa-doa dari beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan daripada pertemuan yang telah lalu, yaitu di dalam kitab Thalathuna Hadisan min Du'a'il Malaikah, 30 hadis tentang orang yang mendapatkan doanya para malaikat, yang mana ini menjadikan sebuah pelajaran bagi kita segera dan nasihat bagi diri ulun pribadi, yang mana mudah-mudahan harapan kita mengetahui daripada hadis bagi dalam ini menjadikan sebuah motivasi di dalam diri untuk kuat di dalam ibadah. Karena apa Bapak Ibu? Terkadang mohon maaf kita kuat mencari bekal dunia tapi lupa dengan bekal akhirat. Biar orang banjir berhimat mati-matian mencari dunia, tapi kada ingat dengan namanya bekal akhirat. Kita ingat, kita tahu bahwasanya kita ini bakalan mati. Ada yang kada mati Pak? Ada. Pak RT Awaludin selawasan sampai kiamat jadi RT nya mungkin. Pak kuat nih namanya dia kuat Pak. Kadang-kadang kuat juga. Mungkin. Ya kan? Kan sama nyawa tinggi tadi. Kan kita ini kadang mohon maaf, yang namanya kematian kita tahu karena perlu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan dengan namanya kematian. Tapi mohon maaf, kita ini terkadang tahu bakalan mati, tapi persiapan untuk kematian banyak kita lupakan. Ya enggak? Tahu kan? Tapi bila namanya kelahiran selalu diingat-ingat. Ulang tahun anak, hari lahir anak ingat ya. Ulang tahun bini, unsur tadi ingat jangan celaka laki-laki. Ya apa? Jujur kan? Korban gak jadi korban. Jujur kan? Mau kada ingat, jujur nang bini, ingat hari ini hari apa? Hari Kamis jujur lagi. Hari Kamis hari ini. Hari ini hari apa? Jujur nang bini. Hari Kamis. Kada ingat pada ulang tahun. Nah, selalu diingatkan tentang kelahiran, sampai-sampai mohon maaf di KTP tulisannya tempat tanggal lahir, di KK tulisannya tempat tanggal, padahal lagi menambah di KTP tempat tanggal kematian. Pernah? Jadi tidak ada yang diingat kelahiran. Kita tahu bakalan mati, tapi kada ingat persiapan bakalan mati ini yang sering kita lupakan. Lampu sudah berkiau, hayya salat. Maka langgar di sini cuma berubah AC, kurang kayak apa? Kan nikmat. Nah, ada juga ingat di rakaat saking namanya dari langgar berkiau, karena yang kita ingat tentang kelahiran, kada ingat pacangan bakalan mati, tahu dengan kematian, tapi lupa apa yang harus dipersiapkan ketika menghadapi kematian. Ini namanya kada ingat Pak. Itu nasihat bagi ulun, ya kan? Karena ulun pun manusia juga. Pacangan kayaknya pasti berjumpa dengan kematian. Dan umur wayang ini kada jadi ukuran. Ya kan? Ya kan? Belum tentu juga nang Tuhan berdahulu. Nang anu berdahulu. Ada mesti. Makanya kematian itu ada seperti orang hendak bersunat. Nang wani berdahulu, nang takutan berdahulu. Biar takutan dengan kematian, malaikat Jibril kada menilai. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya malaikat Jibril itu ada kurang 40 kali
di mana dengan siapa yang namanya kematian kita tidak tahu bakalan menemui kita. Kita sudah tahu belum nafsil dha'iqatul maut, setiap nafsu nyawa pasti merasakan kematian. Biar preman biar diasmi duanya premannya tak. Karena tinggal kan mana kalau kamu buat atas ini ngambil sini kunci. Kalau kamu lagi tinggal ada yang tidak rela nih belum mainnya lagi takutan sampai takut dah. Ada takutan ada tinggal ada melihat 40 tahun sehari. Maka ciri-cirinya kan sebanyak ya Rasulullah. Bila sudah ada ciri di dalam diri itu pandangan kita menemui kematian, waspadalah. Makanya kan awal panas itu jangan sampai dikira aku ini cuma panas karena selismahan. Obatnya ini obat warungan aja. Makanya Nabi ciri salah satu tanda kematian humam, panas, demam. Makanya jangan bila sombong. Aku ini selama hidup ini keliling biasa-biasa. Orang awal maka dicek apakah kolesterol tinggi, darah tinggi, apalagi Pak? Asam urat, apalagi? Ini biasanya asam urat itu nggak cuma buka aurat benar, kena asam urat kan? Ya, ini lah lagi. Nah, habis itu apalagi? Gula darah, macam-macam ini penyakit itu yang masuk di dalam diri. Ini salah satu ciri. Pada ciri yang ringan lagi dia Rasulullah. Hormon, demam juga. Nah panas dingin awak itu salah satu ciri tanda mati. Mati. Karena buambi kan itu. Ini salah satu tanda ciri kematian baik. Maka waspadalah. Dicabut orang nih. Kita berbunyi lagi. Beban kematian mati dulu ya kadang bu bukan yang tadi dan kekal di dunia ini biar hebat kayak apa sugi kayak apa dan mesti namanya kematian pasti menemui kita. Nah alhamdulillah kalau kita tahu pada hari ini kita bakal menemui kematian. Ayo jangan selalu yang kita ingat adalah setiap kelahiran kita, tapi apa yang kita persiapkan untuk menemui yang namanya kematian. Karena kita ada tahu di mana dengan siapa dan kapan yang namanya maut pasti akan menjemput kita. Hanya alhamdulillah. Dan orang itu meninggal tergantung apa yang digawinya setiap hari. Bila rajin ke mushola, insya Allah meninggalnya pun dalam keadaan ibadah. Nah ibu-ibu rajin menghibur orang, insya Allah baik. Meninggalnya pun dalam keadaan rasa-rasa waspada biar harus akan aja tuh manakib tuh baca terus manakib atur, manakib pinjam, manakib leha baca. Hari-hari berkumpul di grup bertuliskan Nabi ini. Nah laki itu aku gawi pak. Itulah aku gawi Nabi ini sudah di grup, guys. Jangan ada ingat kita berkumpul di rumah ibu Ida sambil memain coklat. Laki begawi bukan mendapatkan keberkahan bini dan di rumah. Waspada. Abu Julian hanya biar laki makan bini kan mencarikan nafkah nang bini di rumah. Nang bini keluar nang laki himong dan hidup. Nang bini membuka aurat nang laki senang. Mati maksudnya kamu tidak berumah ya. Ini sudah keluarnya. Ada mohon maaf. Nang laki maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam bilang dari rumah isin. Nang bini bahasa sapu di muka rumah mau. Kutilan aku dan kira-kira mohon maaf laki nang Bismillahirrahmanirrahim. Ujar malaikat rek. Makanya yang dijaga bu, waspada nih. Ini persiapan kita. Laki berkhidmat tahajud, laki berkhidmat berdoa, laki berkhidmat 5 waktu pada tertinggal. Tapi nang bini keluar pada rumah. Rumbu-rumbu, abang hijau kuning. Nah kayak burung labet keluar rumah kesian anak laki
Kemudian sayang orang abahnya, ya. Nah abahnya pun memadai jangan kayak gimana. Memadai fungsinya nikah. Bagus benar. Wabih abang hijau waspadalah. Laki-laki tidak ada kecemburuan kepada istrinya. Ketika keluar rumah tetap membuka aurat. Nah laki biasa-biasa saja. Maka anak laki tadi adalah dejus. Apa bedanya lawan germo? Harus akan keluar. Juga percaya dia. Harus akan dia. Di dalam hadis yang kedua ini, faqala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Aku pernah mendengar kata Abu Darda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau pernah bersabda, barang siapa menjalani akan suatu jalan untuk menuntut ilmu, apa kata Rasulullah? Maka Allah akan menunjukkan, Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu tanda, makanya sampai akan di bulan semalam, ketika dia duduk bisa menuntut ilmu, walau satu saat aja, walau saatan, bila kalamin, bila kitabin, ada membawa buku, ada membawa pulpen. Kan rata-rata bila duduk di pengajian dia ada membawa buku, membawa pulpen, ya apa? Mau disebut muta'alim ini baru muta'alim kita. Ada membawa apa-apa, tapi akan mendengarkan salah satu tanda orang tadi mau menuntut ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu ini adalah orang pilihan. Kalau rezeki, entah itu orang kafir, entah itu orang Islam, entah itu taat, entah itu ada, namanya rezeki tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan ada namanya yang baru. Aku ini generasi dunia tetap memang mengambil rezekiku. Ada orang itu, Pak? Karena Allah dari segi nikmat masalah rezeki, Allah adil. Entah itu orang ada beriman, entah itu orang beriman, entah itu orang taat atau ahli maksiat, tetap diberi oleh Allah rezeki. Tapi ya Allah, kalau masalah ilmu, hanya orang pilihan yang kuberikan kepada hamba-Ku yang kupilih. Jadi biar akan menuntut ilmu ini orang pilihan, Pak. Dan Allah memberikan luar biasa kenikmatan orang yang meringankan langkah kakinya dan hatinya untuk gemar menuntut ilmu. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin. Amin. Cuma dulu syaratnya seperti ketika melihat kawan yang belum bisa duduk kayak dia, jangan biar sambar menggawil begitu. Nih, jadi tadi diri Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Orang duduk di majelis taklim, orang duduk mau menuntut ilmu siapapun gurunya, selama itu masih bertuhankan Allah dan nabikan Nabi Muhammad dan jalan untuk menuju jalannya syariatnya Rasulullah, sudahlah yang membukakan hati kita untuk kuat di dalam ibadah, untuk bersemangat di dalam ibadah. Karena kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang buruk, mana yang baik. Ilmu itu baik. Hak kon dia duduk adalah salah satu tanda kita itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan untungnya ini Nabi yang mengadakan PPP dia. Ya Nabi man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallah, dari riwayat lain sahalallahu tariqan fil jannah. Allah mudahkan jalannya. Soalnya apa? Kita kan duduk menuntut ilmu, jadi guru cara berwudu kayak inilah. Jangan sampai ketika berwudu dia guru memadakan kepian, Nabi madahkan ketika membuka keran baju, apalagi itu di wadah orang, apalagi di musola membuka keran baju terlalu banyak, maka haram hukumnya. Bila di rumah hukumnya makruh. Bila jangan di musola, di rumah orang membuka keran wudu jus, itu hukumnya haram. Kita bakal wudu ces dia buka. Nah, berapa baju yang banyak terbuang? Ini banyak orang pada tahu. Ayo musola menang-menang, bah mobil apa bayar dulu?
Gila PRT. Ujung-ujungnya lah PRT lah. PRT udah takutan Belanda, ada bapak yang perlu ditarik, tenang aja. Ditarik sampai bisa musola kali benar, tapi bilanya membuka baju musola mau gimana? Nah bagusnya kayak apa? Sedikit aja jar Nabi. Makanya yang penting kau kesan guru. Banyak kan ada. Kadang masalah berwudu pun mohon maaf. Membasuh muka aja kita nih kadang asal aja belas. Terus kadang karena duduk tuh. Kira-kira pas kan? Karena hidup di kita muncul airnya 2 kulas selesai airnya berkeran atau dari langsung PDAM misalkan sudah selesai. Kadang cuma sekadar itu biar Nabi bilanya biar berwudu biar bukan saja airnya ke wajah maka punya waktu. Maka kita jelas itu apa? Hanya membasuh hidung aja menghirup air hidung namanya istinsyak. Itu apa? Maka bahasanya memasukkan air ke dalam hidung. Kenapa jadi betunjul mainnya? Ini kan disuruh menghirup namanya istinsyak itu dihirup. Walaupun ada sampai pangal dihirup buangnya ke kiri jelas selutnya asal cuk. Ini bukan berwudu yang sebenarnya. Banyak orang kesal. Makanya di sini bahasanya sahalallahu tariqan fil jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga lantaran wudunya sudah sempurna, wudunya baik, otomatis amal ibadahnya diterima oleh Allah. Sampai ke tangan pulang kayak gitu juga. Betul baik. Kayak orang takdir. Nah, ini kerannya ada takut sampai ada ke situ ya. Ayo, harap aja belum sempurna. Ada kayak itu kalau sholat belum lagi membasuh kepala, menyapu sebagian kepala belum. Nah Nabi ajarkan disuruh kayak ini. Kita ada takutan jambul katulistiwa tuh. Ada masalah ya memang sesuai aja. Cuma cara Nabi bilang kayak kan dia ajarkan kayak telinga kadang kita sebutin padahal telinganya sambung di Rasulullah maka harus keduanya ada dalam satu-satu. Itu berarti semua kayak gitu ini keren kan? Itu kalau benar emang bola kira-kira pas kan? Makanya sembahyang Allahu Akbar. Iya, itu komplit wayangnya. Allahu Akbar. Utang lawan pakuan berbeda. Kemana-mana bukannya karena wujudnya ada semua. Nah inilah disuruhkan menuntut ilmu. Kadang-kadang orang berpikir aku biar ada bulan yang pakai tahu wudu dan mulai hari aku tahu wudu. Tapi wudu yang benar kayak apa? Nah di sini kan dibadahkan orang yang akan menuntut ilmu Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ingat tahu belum lagi dari segi tasawufnya yang mana ketika dia duduk menuntut ilmu bukan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, tapi merasa dirinya banyak kebodohan yang ternilai di dalam diri. Akhirnya keluar dari majelis ilmu, keluar dari menuntut ilmu, menilai kekurangan diri bukan menilai kekurangan orang. Nah, kadang merasa baik harus keluar. Mencela kawan yang ada menuntut ilmu, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini namanya berbahaya. Ini kadang terjadi di dalam diri kita. Makanya harus kita benahi bujur-bujur. Lalu dia Rasulullah lagi, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi radan bima yasna. Kadang cuma sekadar Allah mudahkan dirinya untuk jalan menuju surganya Allah bagi orang yang mau menuntut ilmu. Allah menyuruh para malaikatnya untuk meletakkan sayapnya kepada orang yang mau duduk di majelis-majelis ilmu. Buat apa? Memohonkan ampun atas dosa kita yang terlalu banyak kepada Allah. Jadi malaikat benar menghimpunkan sayap. Maka sayap malaikat itu dikatakan bainal masyriq wal maghrib, antara ufuk timur sampai ufuk
atas dosa. Makanya dari dulu kita yang mulia, orang yang mau duduk walau saat bila kolam, bila kitabin, ada membawa buku, ada membawa pulpen, cuma sekedar pendengar setia. Apalagi dengan seumuran kayak kita, Pak. Kadang apa juga catatnya, bawa buku ada yang ini kan sebagai mustami ya. Insya Allah keluar pada asmi ini sampai di Indomaret apa ini? Apa aja dulu tadi ingat kan mencatat tapi apa menuntut ilmu. Allah beri jaminan, Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Yang kedua, Allah suruh malaikatnya untuk menghamparkan sayapnya memohonkan ampun atas dosa orang yang mau menuntut ilmu. Makanya dari dulu kita pahamlah, kadarlah di sini. Bila penduduk di majelis taklim mau menuntut ilmu di sini, maka ketika keluar Allah ampuni dosa. Siapa Pak ada pernah melakukan dosa? Ayo, jadi angkat di DRT lakukan berdosa kita, begitu banyak. Bisa baginya, siapa lagi? Apalagi berdosa berdosa Pak untuk memandir maginya. Salah-salah memandir berdosa kan orang tua. Habis lagi sambungan. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al-idanu fil ma'. Maka sesungguhnya orang alim tadi sungguh diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala oleh penduduk langit, wa man fil ardh dan penduduk bumi, hatta al-idanu fil ma', dan ikan-ikan yang ada di sekitar kita memohonkan ampun atas dosa orang yang mau menuntut ilmu. Jadi dia nang tulak tadi iwak-iwak supaya memohonkan ampun. Makhluk langit, makhluk bumi memohonkan ampun dosanya. Bahkan mohon maaf di riwayat lain mengatakan sepulang dari menuntut ilmu dia melewati pekuburan, maka dikubur tadi 40 hari ahli kubur tadi dilepaskan siksanya Allah. Nah jadi kita bila boleh Pak RT Awaludin mengatakan lewat belakang Baitul Maqmur bujudan. Jadi biar berputar dulu situ ada 2 putaran langsung biar berdiri. Aku habis menuntut ilmu, Allah ampuni dosa-dosa. Begitu jadi anak dikubur, makasih. Apa ada buka awal ini? Ya kan? Ini mohon maaf. Dan dikubur yang kita lewati, kita ada tahu siapa saja orang. Bayangkan dengan orang tua kita yang sudah meninggal. Nah ada hubungan darah lawan kita. Lalu kita mau duduk menuntut ilmu, orang tua tadi mendapatkan amal yang luar biasa. Disinilah al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Awwaladin sholih yad'ulah, atau anak sholih yang mau mendoakan kedua orang tua. Tergolong kayak itu. Bayar duduk aja biar ahli kubur diampuni karena disiksa 40 hari. Biar bayar lewat lebih baik. Kayaknya bilang boleh anak makam suhada haji lewati dulu ya Allah, atau kuburan di Coca-Cola atau di Karangpaci sini. Biar lewat situ. Allah ampuni 40 hari dilepaskan siksanya. Makanya yang jadi pertanyaan kita, yang dikubur itu kada tahu siapa saja orangnya. Bagaimana dengan nasib orang tua kita, sedangkan anaknya mau duduk menuntut? Saya percaya bahwa ini mati dulu nih. Biar suruh nuntut ilmu, biar kita tinggal santai aja lagi. Ini untungnya kita. Makanya kan tidak ruginya Allah mudahkan jalan menuju surga. Hakon kita menuntut ilmu, dan mohon maaf, seandainya di salah satu kita hari ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu di bulan depan kada Allah hadir, tapi lantaran sudah istiqomah mau dulu menuntut ilmu, selalu mengalir pahala. Jadi kawan-kawan pasti mendengar Bapak si Anu kan habis umur bahari bila yang mau menuntut ilmu, marahnya ada sini mengalir pahala. Untung banget. Nah mau sesetrum nyetrum berita kadida sih itu tetap setrumnya ada. Yang berbahaya ada suara menyambung setrumnya. Sudah diumumkan di grup Slack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hewe di undang Ustaz bisnis tuh WA ya ini lah. Belum pernah diundang pernah kayak gitu. Assalamualaikum Ustaz, jadwal kapan kosong? Ada ulun balas, mau WA pulang? Mohon balas. Ujar ulun telepon, ulun balas sih telepon. Apakah Pak Ustaz isi nomor XL? Kan nomor berapa? Dulu nggak sempat ada usaha undang gitu, mulai marah dalam mbak ya macam mana? Tapi ada bapak Waludin karena Pak RT Bang lu tahu kan juga. Ini dia siapa Ustaz malam ini yang ada ingat di Dewa Isin di Asmi 2000. Alhamdulillah, assalamualaikum, waalaikumsalam, insyaallah itulah sudah dihabarkan juga kalau Pak. Nang mau datangnya orang mau menyambut sebelum. Lalu ada yang pajak, ya yang mati deh. Tapi yang pajak dari dia siapa yang bolanya? Paling macam yang pajak dari siapa istrinya? Nyetrum nggak? Apa kalau dia tes ada mati lepas siapa itu? Siapa? Berarti kan masih ada setrumnya. Bayangkan ada suatu sudah diumumkan, bahkan berkata di hatinya, biar turun nih apa sampai nggak kayak itu apa. Tapi lu yakin orang sini tidak balas, ada mengaku. Dan alhamdulillah awal bergabung asli sana mau kesini. Yang menyambungkan setrum di dunia. Pas nih Pak Kuat nyambung setrum ke sini, kena bulan kena yang di sini nyambung setrum ke sana. Makin menyala, makin banyak lampunya makin nyala. Tanpa sadar kita di rumah, kenapa ya kok ada perubahan di dalam rumah tangga? Nah biasanya laki, lawan bini sedikit ceng ya lo bu, apa laki pindahan kamu selalu rajin. Betul menggawin lagi perasaan gak ada abadnya. Kenapa disambutnya? Jangan dibawa lagi. Karena akan sendiri keberkahan itu akan datang. Makanya orang yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur salah satunya silaturahim terjaga dulu. Nah, ini yang penting. Kenapa terjadi perseteruan? Kenapa terjadi perkelahian, kenapa terjadi permusuhan? Kurangnya menjadi tali silaturahim. Dan kayak gini lah, sistem WA aja Pak. Ini Pak Babinsa ini mungkin ada masalah. Mau WA ulun, Pak Ustaz gitu. Ulun balasi apa gitu kayak itu nih. Karena beliau ada masalah, ada tetamu lawan ulun langsung mau pandir. Pasti dalam hati sendiri, Pak Ustaz jawabannya kayak itu apa? Kayak itu modelnya. Karena kurangnya tali silaturahim lewat HP dia. Apalagi nanti hari raya ya loh. Bila tangan tidak mampu berjabat, bila kaki tidak mampu melangkah, izinkan kami yang penuh dosa ini mohonkan ampun dan maaf kepada dia. Minal aidin wal tangan tidak mau berjabat, kaki tidak mau melangkah, itu satu bayangnya. Kurangnya tali silaturahim. Jadi perseteruan, jadi permusuhan. Tapi bila bertamu, Pak Tuan, Pak Ustaz, apa gitu? Nyaman. Beda dengan kita ini kan karena problem masalah rumah tangga macam-macam. Yang hahaha, ada takut baik. Yang sebelah dia kena hahaha itu utangnya sebenarnya ada takut. Jujur kan? Nah makanya terkadang itulah yang kurang. Lalu mau duduk bersama, nyarak lampu 2, 3, 4, 5 nyarak lampunya. Ada pajak sebutin mungkin dalam keadaan kita sudah berdulu wafat pada kita, tapi setrumnya tetap mengalah. Inilah keuntungan kita duduk mau menuntut ilmu, mau menjadi tali silaturahim, keuntungan yang luar biasa. Maka menjadi tali silaturahim jaminan daripada Rasulullah bilang, Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan umurnya. Kan kayak itu tadi. Otomatisnya yang nampak benar ketika kita duduk paling ada
baju putih keluar rezeki itu paling bujur kan. Belum lagi kena keluarga yang tidak tahu. Tidak ada lah. Alhamdulillah. Lucu dia di baju 3 sekira kembung lucu. Lucu dia ternyata sekira kembung di baju 3 putih. Sekira orang kan lo pikir wate lagi. Awalnya Pak Awal jadi politik juga. Ayo coba kalian lagi di rumah berbentuk bisa yakin lah kan? Di rumah kira-kira bapaknya bisa Bu, mau supaya bayar komplek kira-kira bawa kan? Kadang bini pak mau nih. Karena apa? Aku udah tak ini ada duit besok pacang bayar Aku bila di sini duduk sama rata, bersimpuh sama rata, lalu bisa dan dikisahkan tentang hadis baginda Nabi, bisa menenangkan, lalu berucap di dalam hati, ya Allah, melihat kawan-kawan, tularkan tawanya kawan tadi di dalam rumah tangga dulu. Susah mencari candaan di dalam rumah tangga. Makanya bulan semalam bilang, yang namanya cinta mungkin 1 tahun 2 tahun tumbuh rasa cinta yang luar biasa. Kalau sudah berpuluh-puluh tahun berumah tangga, yang dicari adalah rasa nyaman saja. Ketika bully lihat bini senyum lagi nyaman, ya kalau Pak, coba bayangkan bila bully pegawai PNT, bini itu bibir lawan dahi jadi satu. Nyaman Pak? Nyaman lah PNT? Nyaman kan? Oh, nyaman kan? Oh, biasa sudah nyaman Pak, tapi di sini bisa hehehe. Alhamdulillah. Lalu berdoa di hati kita, ya Allah, tularkan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Buli ke rumah, lihatlah dia Ustaz tadi, lihatlah tentang kawan tadi senang, nyaman, ada perasaan bisa. Ini sedikit lagi. Sampai-sampai kata Rasulullah keterangan hadis ini, tidak ada yang lebih berharga di alam ini melebihi daripada ilmu pengetahuan agama, yang bisa mengatur kehidupan kita, yang mana jangan sampai kita mengambil yang bukan haknya. Kan karena adanya seragam, yang apa? Apalagi hidup dalam satu komplek, ada mohon maaf, atap sama atap yang berdempetan, yang sebutin ada betalang kampus ke tanah sebelumnya, jadi masalah. Yang sehitung kisah tahu di agama, yang sehitung bayar tahu. Ini di dalam agama ini bersuara boleh ini, Allah baginya kumpul, tapi bagi orang yang ilmu kan ya. Ayo kita relakan, ayo aku pasang alam. Sebenarnya kan mudah. Kalau orang beragama, orang tahu ada cahaya di dalam hati, ya kan? Begitu pulang kadang mohon maaf menanam mangga, ke sebelah nih pakai daunnya, tetangga hari-hari panen daunnya, ya kan? Mungkin lebih ilmu biar belajar gukurnya daun pada tetangga, disapuinnya tetangga, niatnya tetangga nang ilmu, an-nazofatu minal iman, tenang pulang. Coba nang lebih ilmu. Allah, hati-hati pada kau cara halus, pada kau cara kasar, cara halus ini. Insyaallah apa-apa. Ada ilmu, tapi lebih ilmu tenang aja, ada apa-apa. Lalu berdoa di hati, ada Bapak hari ini menyampui daunnya. Aku yakin esok pasti diantar. Esok ada diantar. Tapi berdoa pun di dalam hati, mungkin banyaknya dosaku di hadapan Tuhan, sehingga doaku ada terkabul. Mudah-mudahan esok diberi. Datang pulang, Assalamualaikum. Kita rela benar di daun. Yang sebelahnya berilmu juga. Karena alhamdulillah Allah tahu juga. Daun yang sampai kepada tetangga, seandainya ada buahnya, tetangga walau ada bepada boleh mengambil. Ya
dalam fikihnya? Berhubung dia tuan rumah ke sebelah sana ada tapi berbuah dan ulun melihat ada singguan, maka lu ada di rumah dia. Orang yang bikin menilainya pulang nih, pulang ilmu. Alhamdulillah. Coba nak ada ilmu di antara sebelah sana ada matahari halus. Bayangkan dia tak ada ilmu, selalu dipermasalahkan. Akhirnya apa-apa runyam. Apalagi berdekatan sama ini, selesai. Nah, tetangga mau mobil dua kilo, bis mobil diam. Tetangga sebelah, nyamannya. Berdoa sebelah, ya Allah, aku yakin pasti dia lagi sampai terjadi sampai. Kan dia datang, dari hidung langsung turun ke hati. Jadi masalah ada tetap diberi kukusnya aja. Tapi bagi orang yang berilmu, alhamdulillah pada muka rokok imut juga sampai. Bagi orang berilmu tenang-tenang saja. Iya berilmu al ilmu nurun ilmu itu cahaya. Makanya dulu bilangnya berilmu tenang. Ya lantaran kurangnya pemahaman agama nih, yang bisa mengolah ruhnya, ada saling mau mengerti. Soalnya orang yang berilmu itu bagaimana dia bisa memahami apa maksudnya Allah, bagaimana dengan hubungan hablum minan nasnya baik, biar bisa sambung kepada hablum. Coba nak ada ilmu, melihat tetangga, nanti di tetangga tadi itu akan emas buai, dari sini sampai ke ketiak. Orang yang berilmu kan ada apa santai ya. Ujar nang sikung sebelah rumah, ya papa mas, aku galang getah di Joko. Alhamdulillah, jadi bilangnya pas acara nang ini, galang amas kata kalau besok jadi ada keluarga tapi galang getah kalau kesana negara, nikmat apalagi yang kau dustakan. Orangnya berilmu. Disinilah letak Allah berikan jalan dirinya untuk menuju surga. Allah mudahkan. Banyak tidak lagi hubungan hablum minan nas itu perselisihan. Ini berilmu mengalah bukan berarti kalah. Tapi ketika dia mengalah hanya mendapat daripada rahmat Allah. Kadang kita kadang mengalah itu rami. Maka sudah dipadakan dunia daur, manusianya tumbur. Padahal pada lawas masuk liar, harus sadar kembali lagi. Bayangkan kalau kita kata baik sesama orang ketika meninggal, apa yang kita harap selain doa sanak famili kita, doa anak-anak kita, doa orang yang ada hubungan lawan kita, hubungan seiman. Ayo Pak. Tapi bila yang mau baik, insya Allah harapan-harapan untuk tujuan kita, harapan untuk bisa husnul khotimah pasti akan terjadi. Soalnya apa? Lawan orang bisa husnul zon. Ya kan syaratnya husnul khotimah itu husnul zon dulu. Sangka baik. Lawan makhluknya Allah pasti bisa. Disinilah dipadakan man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang Allah berikan kemudahan dirinya untuk jalan menuntut ilmu,
akibat dan pelajaran di dalam hidup kita, yakini semua berasal dari Allah dan Rasul. Wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.